Oke, selamat pagi teman-teman. Nih pagi ini saya ingin nge-review atau ngebahas tentang yang namanya Sansevieria tanduk. Di sini saya sudah punya satu ya, tapi ini punya 3 model. Dalam arti dengan perawatan yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda juga. Oke, yang pertama ini dia nggak terlalu besar, ya memang tapi anaknya banyak sekali. Jadi ya dia tampak rimbun ya. Yang pertama yang itu rimbun sekali. Terus yang kedua ini itu lu gede banget teman-teman, tinggi sekali, gede banget. Ini yang pertama kali saya tanam itu yang gede ini teman-teman. Nah yang ini anakannya, terus ini yang kecil ini memang baru beberapa bulan lah. Nah di sini saya dari pengalaman saya memiliki 2 ini sebetulnya juga bingung ya, kenapa yang satu bisa beranak sangat banyak, tapi yang satunya ini nggak mau, cuma dia bisa gede banget seperti itu. Mungkin di sini penjelasannya adalah ya karena yang besar itu dulu sering saya potong, saya anakan, saya perbanyak. Soalnya udah beberapa kali saya perbanyak itu ya teman-teman. Nah sementara yang ini, yang rimbun ini, sama sekali saya nggak pernah motong dia. Jadi saya biarin aja. Jadi mungkin di dalam itu jadi akarnya panjang. Biasanya itu gimana ya? Kalau dilihat tuh ada sampai melungker di potnya akarnya itu. Sampai tumbuh tunas-tunas baru itu saya biarin aja. Sementara yang itu saya potong terus teman-teman. Jadi mungkin dia nggak fokus ke anaknya tapi malah pembesaran badannya. Jadi seperti termasuk yang kecil ini ya anaknya yang besar itu. Makanya dia bisa fokus jadi gede seperti itu, cantik sekali. Itu pun kalau kita angkat tanpa potnya pun kuat sekali itu teman-teman. Nah, sementara yang anaknya banyak ini memang dia ini gimana ya? Mungkin berfokusnya lebih ke calon-calon tunasnya dia, makanya pembesarannya berkurang. Nah, pokoknya pun kita lihat cuma ada satu ini yang tinggi, mungkin itu pun cuma ada tiga batang aja atau 3 tanduknya aja ini. Nah, kalau yang itu kan sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 dia. Nah, tapi nggak punya anak. Jadi lihat juga itu pokoknya itu sangat besar sekali bonggolnya. Oh itu. Nah, kalau ini anaknya yang banyak sekali. Yang ini baru muncul berapa? 1, 2, 3, 4, baru 4 calon anak. Oke. Terus untuk perawatannya ini sangat mudah juga. Biar cepat gede ini termasuk cepat teman-temannya punya saya yang termasuk yang banyak anaknya ini termasuk cepat. Kalau yang itu memang udah lama. Kalau yang ini itu termasuk baru setahun, belum ada yang ini teman-teman. Nah, kalau perawatannya ya sama saja. Ini yang gede itu mungkin gini juga, mungkin tempat perawatannya juga, peletakannya juga teman-teman, faktornya. Yang gede ini saya taruh di tempat yang panas, terkena sinar matahari langsung teman-teman. Nah sementara yang ini itu saya taruh di belakang, tidak terlalu panas, cuma dia memang terkena cahaya matahari. Mungkin di situ juga kemungkinan, saya sendiri tidak bisa memastikan, cuma memang hasilnya berbeda. Di lain saya sering memangkas yang besar itu, mungkin juga peletakannya juga bisa. Kemudian untuk penyiraman pun ini kan tanaman kedua ini tidak perlu terlalu disiram, itu pasti sudah banyak teman-teman yang tahu. 2 tanaman ini kuat panas dan nggak disiram beberapa hari pun mereka nggak akan mati, terutama bagi Sansevieria tanduk ini ya teman-teman. Kalau Sansevieria lidah mertua lainnya mungkin daunnya bisa gosong, bisa apalah gitu, pokoknya lebih kuat tanaman 2 ini. Terus untuk pemupukannya seperti biasa, saya biasanya seminggu sekali pakai NPK teman-teman. Nah untuk dosis NPK yang tepat, maka tanaman-tanaman kita ini bisa jadi sangat-sangat subur. Bisa gede segini pun saya pikir ya pasti ada pengaruh dari pupuk juga. Kalau masalah tanah saya nggak terlalu nggak terlalu menekankan ya, soalnya tanahnya ini juga saya lama juga belum mengganti tanahnya. Ketiga ini sama, saya belum pernah ganti tanahnya. Mungkin kalau yang kecil ini termasuk paling baru, soalnya baru ditanam. Cuma kalau yang 2 itu lama sekali saya nggak ganti tanahnya. Jadi untuk dosis yang pas maka didapatkan juga tanaman yang pas. Nah untuk dosis yang pas ada di video saya sebelumnya teman-teman.
Kemudian ini sebetulnya juga kalau potnya bisa kita ganti yang lebih besar, saya yakin ini juga tanaman bisa lebih besar lagi. Cuma sayangnya saya belum punya pot yang besar teman-teman ya, masih fokus ke bagian yang kecil-kecil aja nih, soalnya anak-anaknya banyak sekali kan tanaman lainnya. Jadi yang saya prioritaskan untuk memisahkan anakan yang kecil-kecil, tapi mungkin beberapa hari lagi lah, mudah-mudahan saya bisa beli pot yang besar buat ganti. Ini kan tanaman cantik sekali, kita lap tanduknya mengkilat, wah cantik sekali untuk dipajang teman-teman, apalagi udah gede seperti ini kan. Jadi teman-teman yang mungkin juga punya Sansevieria tandu, kalau memang baru muncul sedikit ini, jangan jangan terus dibilang jelek atau gimana, tunggu saja, sabar, perawatan yang maksimal menghasilkan hasil yang maksimal, seperti itu. Mantap sekali. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman reviewnya. Oh iya, kalau teman-teman ingin menganakkannya itu juga cukup mudah. Yang pertama yang seperti itu anakannya banyak, tinggal kita pisah aja dari indukannya, tinggal kita potong bawahnya, akarnya itu bisa kita pisahkan. Kalau cara yang lain bisa dari ini nontonnya, ini kan pokok yang paling tua, dia paling bawah paling tua. Ini bisa kita potong, potong tinggal kita tancapkan aja ke tanah, nanti dia bisa tumbuh juga. Cuma saya pernah mencoba ya, dari 10 itu yang jadi cuma 4, jadi kemungkinan keberhasilannya itu ya cuma berapa ya, berarti 10, cuma 40%. Itu dari pengalaman saya sih, tapi kalau teman-teman punya metode lain ya nggak masalah untuk memaksimalkan hasil yang sempurna atau 100%. Oke, segitu dulu teman-teman, tunggu video saya selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.